Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca SBU pada malam hari ini, kita akan melihat sedikit kisah dari seorang pendeta yang bernama Nathan Shaw. Pendeta Nathan Shaw adalah pendeta yang tertarik untuk mengunjungi daerah-daerah yang sebelumnya itu tidak terjamah oleh para penginjil. Pendeta Nathan Shaw adalah sosok pelayan yang mengunjungi daerah-daerah atau orang-orang yang sebelumnya tidak mengenal atau belum mengenal Kristus. Dalam SBU ada dua daerah yang dijelaskan, yang diceritakan. Yang pertama sekitar tahun 1922, Pendeta Shaw berada di Selandia Baru dan secara khusus melayani orang-orang yang ada di suku Maori. Dan ketika beliau melayani, ada keberhasilan yang didapatkan. Banyak orang menjadi Kristen, banyak orang yang menjadi percaya kepada Kristus. Lalu kemudian setelah orang-orang di daerah setempat percaya kepada Kristus dan kabar itu pun tersebar, ada banyak pelayan atau gereja yang datang ke Selandia Baru. Selanjutnya pada tahun 1928, Pendeta Shaw ini melanjutkan perjalanan ke Fiji, dan di Fiji pun beliau berhasil membuat banyak orang percaya kepada Kristus, menjadi Kristen, dan membuat banyak pelayan ataupun gereja-gereja lainnya untuk datang dan melayani di daerah tersebut. Di dua tempat ini, Pendeta Shaw berhasil membuat semakin banyak orang percaya kepada Kristus. Dan kemudian hal yang sangat menarik dari pelayanan yang dilakukan oleh Pendeta Shaw adalah bagaimana Pendeta Shaw ini tertarik untuk mengunjungi tempat-tempat yang sebelumnya belum pernah dilayani atau belum pernah didatangi oleh penginjil, atau tempat-tempat yang mana orang-orang di dalamnya itu belum atau tidak mengenal Kristus. Lalu beliau melayani di situ dengan tujuan supaya semakin banyak orang percaya kepada Kristus. Dan dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus pun menyatakan hal yang serupa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus sangat bangga. Paulus sangat bahagia saat dia menjadi pelayan Tuhan dan saat dia bisa melayani banyak orang. Paulus tidak hanya melayani orang-orang Yahudi. Paulus juga banyak melayani orang-orang non-Yahudi. Dalam pelayanan-pelayanannya Paulus berhasil juga membuat banyak orang menerima Kristus. Dia berhasil membuat banyak orang menjadi percaya kepada Kristus. Telah banyak tempat yang dikunjungi oleh Paulus. Akan tetapi dalam setiap kunjungan dari satu daerah ke daerah lainnya, Paulus hanya mengunjungi tempat yang di dalamnya orang-orang belum mengenal Kristus atau belum mendapatkan pengajaran Injil. Seperti yang disampaikan oleh Paulus dalam ayat 19. Melihat hal tersebut, tentu kita dapat melihat bagaimana Paulus punya alasan kenapa Paulus hanya mengunjungi orang-orang yang sebelumnya belum mengenal Kristus. Paulus tidak melakukan pendabelan kunjungan. Jadi kalau sudah ada pelayan yang mengunjungi suatu daerah, Paulus tidak lagi datang ke daerah itu. Paulus hanya datang ke daerah-daerah yang belum dikunjungi oleh para pelayan atau belum mendapatkan pengajaran Injil. Setidaknya dari bacaan kita dapat melihat beberapa alasan. Yang pertama, Paulus memilih mengunjungi daerah-daerah yang sebelumnya belum pernah dikunjungi oleh para pelayan atau orang-orang di daerah tersebut belum percaya kepada Kristus, karena Paulus tidak mau mengganggu pelayanan orang lain atau pelayan lain yang sudah pernah datang ke suatu daerah. Lalu yang kedua, Paulus dengan mendatangi daerah yang baru, atau ketika Paulus mendatangi mengunjungi orang-orang yang belum menerima Kristus, belum mengenal Kristus, secara tidak langsung Paulus sedang menjalin kerjasama dengan pelayan lainnya.
Kalau satu pelayan sudah datang ke daerah ini, Paulus datang ke daerah yang lain. Kalau Paulus sudah datang ke satu daerah, pelayan yang lain datang ke daerah yang lain. Jadi secara tidak langsung ada kerjasama yang dilakukan. Dan hal itu juga menandakan bahwa Paulus tidak hanya fokus pada satu tempat saja. Dan hal itu juga menunjukkan bahwa Paulus tidak mau bersaing dengan pelayan-pelayan yang lain. Yang ketiga, Paulus tidak ingin memamerkan keberhasilannya. Dengan catatan dia punya banyak pengikut dan lain sebagainya, dia tidak ingin memamerkan keberhasilan dalam pelayanannya. Dan yang keempat, ketika Paulus memilih untuk mengunjungi daerah-daerah lain yang belum dikunjungi oleh pelayan, maka Paulus bertujuan supaya semakin banyak orang yang menerima Kristus, yang mengenal Kristus, dan wilayah orang-orang yang mengenal Kristus pun semakin luas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan begitu kita dapat melihat bahwa Paulus hanya melayani untuk kemuliaan Tuhan. Paulus tidak mencari nama atau dia tidak mencari materi. Paulus fokus supaya tujuannya tercapai, yaitu semakin banyak orang percaya kepada Kristus. Dan dia memperlihatkan bahwa dia rendah hati dengan mau menjalin hubungan kerjasama dengan para pelayan lainnya. Jadi mereka saling melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu saat ini bersama kita diingatkan tentang dua hal. Yang pertama, mari kita bertindak, mari kita bertutur, mari kita hidup dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Dan yang kedua, kita diingatkan untuk menjalin kerjasama, untuk bisa bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kita. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan di kantor, kita tidak melakukan persaingan yang saling menjatuhkan. Dalam pelayanan di gereja, kita juga dapat bekerja sama dengan semua pihak, dengan semua jemaat, supaya hidup bergereja semakin kuat. Dan dalam kehidupan berkeluarga di rumah pun, seluruh anggota keluarga dapat saling bekerja sama, dapat saling tolong-menolong. Dengan menjalin kerjasama itu, maka kita pun memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.